Pernahkah kamu berpikir bahwa sebuah produk tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga terlihat menarik dan bernilai ergonomis? Di balik tiap bentuk, warna dari benda-benda yang ada di sekitar kamu, seperti botol, HP, itu punya proses kreatifnya sendiri yang disebut desain industri. Desain industri bukan hanya tentang estetika, tapi bagaimana tentang suatu produk bisa nyaman digunakan, efisien diproduksi, dan memiliki nilai bagi penggunanya. Di dunia yang serba cepat dan kompetitif ini, desain bukan lagi pelengkap, melainkan bagian penting dari inovasi. Nah, di dalam video ini, kita akan menjelajahi mengenai dunia desain industri, mengenal prinsip-prinsip dasarnya, serta bagaimana kita melihat ide diubah menjadi sebuah prototipe. Siap untuk masuk ke dunia di mana kreativitas bertemu dengan teknologi? Yuk, kita mulai. Sejarah desain industri dimulai pada abad ke-18, yaitu desain lebih berfokus pada nilai seni dan nilai estetika. Lalu, desain mengalami perkembangan pada abad 19 dengan adanya revolusi industri, yaitu desain diarahkan pada nilai kegunaan dan juga proses produksi mekanis. Lalu, desain mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad ke-20 dengan ditandai peran penting dari para pendesain dalam memproduksi berbagai produk industri. Pengaturan hukum desain industri pertama kali dibuat pada tahun 1787 dengan dikeluarkannya Undang-Undang The Designing and Printing of Linens, Cottons, Calicos, and Muslins Act pada sektor pertekstilan dan juga kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Lalu berkembang dengan dikeluarkannya undang-undang pada tahun 1798, yaitu dengan keluarnya The Sculpture Copyright. Lalu, desain mengalami perkembangan atau pengaturan hukum yang lebih luas lagi dengan dikeluarkannya undang-undang pada tahun 1814 dan juga 1839. Lalu pengaturan ini mengalami perkembangan yang lebih komprehensif lagi dengan dikeluarkannya undang-undang pada tahun 1842. Lalu, pengaturan hukum desain ini diperlukan untuk menghindari dari adanya pelanggaran atau penyelewengan seperti penjiplakan, peniruan, dan pembajakan desain industri. Sebenarnya, apa itu desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, garis dan warna, atau gabungan daripada keduanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi ataupun 2 dimensi serta dapat dipakai untuk membuat barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Syarat pendaftaran desain industri. Yang pertama, data pemohon. Jika perorangan perlu melampirkan KTP dan NPWP, dan jika badan usaha diperlukan akta pendirian dan pemberubahannya, NPWP dan surat keterangan domisili usaha. Yang kedua, surat kuasa desain industri, yang dimana jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, surat pernyataan desain industri. Pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau pendesain. Dan yang terakhir yaitu uraian desain. Dijelaskan secara rinci desain yang akan didaftarkan. Jangka waktu perlindungan desain industri adalah selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan perlindungan ini tidak dapat diperpanjang. Tanggal penerimaan permohonan desain industri merupakan tanggal yang sangat penting karena menentukan kapan perlindungan mulai berlaku. Setelah jangka waktu 10 tahun berlalu, perlindungan desain industri akan berakhir dan desain tersebut dapat digunakan oleh siapa saja. Pengalihan hak desain industri adalah proses pemindahan hak atas desain industri kepada pihak lain melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak ini wajib dicatat dan daftar dalam desain industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJKI. Poin penting terkait pengalihan hak desain industri dan lisensi, diantaranya adalah pertama, pengalihan hak dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis dan harus disertai dengan dokumen sah. Yang kedua, pencatatan wajib didiki tanpa pencatatan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Yang ketiga adalah hak moral pendesainan tetap melekat meskipun hak dialihkan, nama pendesain tetap dicantumkan. Dan yang terakhir adalah lisensi desain industri dapat diberikan secara eksklusif atau non-eksklusif melalui perjanjian tertulis dan wajib dicatatkan. Desain industri adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki hak eksklusif. Ini artinya hanya pemiliknya yang berhak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, dan juga mengedarkan produk dengan desain tersebut. Jika ada pihak lain yang menggunakan desain yang sama atau sangat mirip tanpa adanya izin, itu disebut pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi pidana dan juga denda.
Untuk memperjelasnya, mari kita lihat beberapa contoh kasus nyata pelanggaran desain industri di Indonesia. Kasus pertama ada Geprek Bensu versus PT Ayam Geprek Beni Sujono, di mana di sini PT Ayam Geprek Beni Sujono menggugat Ruben Onsu karena desain kotak kemasan geprek Bensu dianggap menyerupai milik mereka. Pengadilan menyatakan bahwa desain kemasan milik Beni Sujono adalah yang terdaftar lebih dahulu dan memiliki hak yang sah. Akhirnya, hak desain Ruben Onsu tadi dibatalkan. Selanjutnya ada perusahaan batik keris yang menggugat seorang desainer tas bernama Weni Sulistiowati Hartono. Mereka menilai kalau tasnya Weni tadi itu tidak baru dan seharusnya bukan milik pribadi. Namun Weni memiliki sertifikat resmi dari Kemenkumham. Hasilnya gugatan batik keris ditolak, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung karena batik keris tadi tidak bisa membuktikan klaim kepemilikannya. Kasus yang terakhir yaitu ada kasus Tupperware dan juga botol BioLife. Botol BioLife ini digugat oleh produk Tupperware karena produk mereka dinilai sama dengan produk Tupperware yaitu Eco Bottle. Tapi ternyata gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang. Alasannya gugatan dianggap prematur dan juga salah alamat. Dari ketiga kasus tadi kita belajar bahwa hak atas desain industri bukan hanya formalitas, ia punya kekuatan hukum nyata selama didaftarkan secara sah dan dapat dibuktikan unsur kebaruannya. Jika kamu adalah salah satu pelaku bisnis, desainer produk atau inovator, jangan anggap remeh desain industri kamu karena kamu harus lindungi karyamu supaya mereka mempunyai nilai hukum. Berdasarkan pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, pembatalan desain industri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas permintaan pemegang hak dan juga berdasarkan gugatan. Pembatalan desain industri berdasarkan pemegang hak maka bisa dibatalkan oleh Dirjen HKI, dan jika pembatalan industri berdasarkan gugatan, yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan alasan desain industri tersebut tidak baru atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Indonesia menganut prinsip first to file, di mana orang yang pertama kali mendaftarkannya akan mendapatkan hak atas industri dan bukan orang yang pertama menciptakannya. Nah, hak tersebut akan berlaku selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Desain Industri bisa dilindungi apabila baru, memiliki nilai estetis, bukan semata-mata teknis, dan juga dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, serta diproduksi secara massal. Nah, untuk pendaftaran desain industri, tata pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2018. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dilakukan adalah pengajuan permohonan, di mana permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI oleh pencipta desain, pemegang hak desain, atau kuasa hukum. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik melalui laman resmi DJKI. Dokumen yang harus dilampirkan adalah formulir permohonan, contoh atau gambar desain industri dari berbagai sudut, uraian desain seperti spesifikasi bentuk, fungsi, dan kegunaan, surat pernyataan kepemilikan desain, bukti pembayaran biaya, dan surat kuasa jika diwakilkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan administratif, di mana pemeriksaan ini untuk mengecek kelengkapan dan kesesuaian formal dokumen. Jika tidak lengkap, akan diberikan waktu maksimal 3 bulan untuk melengkapi. Lalu yang ketiga adalah pengumuman desain, di mana jika sudah lulus pemeriksaan administratif, desain akan diumumkan dalam berita resmi desain industri selama 3 bulan untuk memberi kesempatan pihak lain mengajukan keberatan. Lalu yang keempat adalah keberatan dari pihak ketiga. Nah, jika ada keberatan, DJKI akan memutuskan apakah desain tetap dapat didaftarkan atau ditolak. Lalu yang terakhir adalah penerbitan sertifikat desain industri. Jika tidak ada keberatan atau keberatan ditolak, DJKI akan menerbitkan sertifikat hak desain industri yang menjadi bukti kepemilikan resmi. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai desain industri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam budaya dan satu bagikan untuk kita. Dadah!